Datang lagi channel Mas Guru Parmin. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Simak video tentang menanggulangi virus Gemini atau virus kuning. Don't skip and check it out. Perbedaan antara yang tidak terkena kuning atau virus Gemini dengan yang terkena virus Gemini. Ini kita lihat lagi yang aman dari virus Gemini, buahnya banyak. Yang kena virus Gemini tetap berbunga, tapi dia banyak yang tidak jadi bakal buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi di channel Mas Guru Parmin. Kali ini kita akan mereview tanaman cabai, khususnya tentang bagaimana menanggulangi atau meminimalisir tentang virus kuning atau virus Gemini pada tanaman cabai ini. Jangan skip video ini agar kita dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang bagaimana menanam cabai agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langkah yang pertama adalah kita persiapkan semua tentang alat atau fasilitas untuk menanam cabai itu dengan baik. Yang pertama adalah kita tanahnya. Yang penting tanahnya itu pH-nya bagus, masih di kisaran 6 sampai 7. Itu lahan yang cukup memadai untuk menanam cabai. Yang kedua adalah dengan langkah-langkah preventif sebagai berikut. Itu menurut pengalaman saya, karena saya seorang petani, bukan bakul obat ya, itu atau sales yang dikatakan di kalangan para petani cabai. Saya menggunakan analogi yang pertama adalah karena virus Gemini atau virus kuning ini itu disebabkan karena kutu-kutuan. Itu kita obati atau kita tanggulangi, kita minimalisir dengan spray atau semprot menggunakan bahan aktif abamectin agar dia tidak terserang trips yang diaplikasikan atau dimix dengan bahan imidacloprid. Itu juga bisa nanti dimix lagi untuk lebih bagus lagi, itu menggunakan bahan aktif yang Provonevos dan Cypermetin. Provonevos dan Cypermetin ini bisa merangsang atau merangsang itu apa ya, membunuh kutu-kutu atau mengusir kutu-kutu, bisa lalat buah, bisa kutu, itu dengan efektif begitu. Cara spraynya atau cara penyemprotannya memang agak ekstrim kalau saya ya, untuk menanggulanginya itu dari umur seminggu, 7 hari HST, 7 hari setelah tanam itu kita mulai spray. Itu biasa takarannya 10 ml per tangkinya saja setiap jenis bahan aktif tersebut. Kita main ekstrim saja itu setiap 2 hari sekali. Contohnya Senin spray, Selasa tidak, Rabu spray lagi, Kamis tidak, Jumat spray lagi, Sabtu tidak, Minggu dan spray lagi, dan seterusnya. Itu dari kecil, itu insya Allah bisa mengurangi resiko terkena virus Gemini ini. Karena virus Gemini ini adalah virus yang menakutkan, karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ini kalau sudah seperti ini, itu kalau kita spray itu
belum bisa dia itu bertumbuh atau tumbuh tunas baru yang berwarna hijau, dia akan tetap kuning terus. Dan produksi dari bunganya ini masih, dia tetap kena virus kuning dan berbunga, tetapi bunganya itu tidak menjadi bakal buah cabai, banyak yang rontok. Jadi hasilnya itu paling hanya 10% atau mungkin bahkan 5%. Itu sangat tidak menguntungkan bagi para petani. Itu dari segi sprayernya, itu obat-obatannya itu seperti itu. Lalu yang kedua, jika dari kecil itu sudah terkena virus Gemini, kan tidak mungkin satu sawah itu kuning semua dari kecil. Itu yang langkah yang kedua, kalau saya ganti tanaman yang baru tapi tanpa mencabut tanaman yang terkena virus Gemini tersebut. Kita tempelkan saja di sebelahnya, di dalam satu lubang mulsa. Itu kita tanami lagi bibit yang baru. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita tanam lagi di dalam lubang ini saja. Kalau umpama ini kena kuning waktu kecil, kita tempel saja di dalam satu lubang ini. Itu bisa, yang kuning itu tidak akan bertumbuh dengan bagus, nanti yang istilahnya tanaman penggantinya itu akan tumbuh menjadi lebih bagus atau tetap hijau dia, seperti itu. Itu adalah beberapa tips untuk mengurangi resiko penyakit kuning. Lalu yang ketiga adalah kita tetap menggunakan pupuk makro dan mikro yang berkecukupan, jangan overdosis dan jangan kurang, itu untuk tetap menjaga ini tunas-tunas baru vegetatifnya itu agar tetap terjaga dengan baik, dia tidak ada penyakit kutunya dan gizinya cukup, seperti itu. Nah, itu sekiranya dari saya. Rangkumannya ada di deskripsi, atau sekarang saya ulangi lagi. Langkah yang pertama adalah spray yang ekstrim, antara abamectin, imidacloprid, dan profonevos dan sipermetrinnya itu 2 hari sekali. Satu tangkinya hanya 10 ml saja. Itu bisa menanggulangi. Yang kedua adalah tadi kita kalau ada yang kena virus kuning itu jangan dicabut, kita ganti, tidak usah dicabut, itu gantinya itu langsung ditempel di sebelahnya yang kena kuning itu saja. Yang ketiga itu pupuk makro dan mikro harus kita perhatikan agar kebutuhan nutrisi dari tanaman cabai tetap terjaga. Ini adalah contoh tanaman cabai yang disemprot atau ditanggulangi dengan 3 bahan aktif tersebut secara ekstrim. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, yaitu virus kuningnya sangat minim sekali. Tetap ada virus kuningnya tetapi tidak begitu banyak, karena dari 5.000 batang cabai itu kira-kira paling kalau dihitung hanya 100-an, sudah sangat memuaskan bagi di kalangan petani cabai. Salam dari petani cabai Indonesia, agar tetap sejahtera, tetap makmur, dengan kita menjadi petani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi seluruh petani di Indonesia. Salam petani Indonesia.